Halo Goldfish lovers, welcome to my first content, which is nggak jauh-jauh dari goldfish atau ikan mas koki. Tapi sebelum itu gue mau tekenin bahwa di sini gue adalah pemula dalam bidang ini. Walaupun sebenarnya suka pelihara ikan mas koki itu dari dulu banget, dari kecil, tapi baru memutuskan untuk benar-benar serius memelihara itu sekarang. Jadi, tujuannya dibuatkan video ini adalah untuk berbagi informasi, khususnya untuk para pemula seperti gue, atau mungkin dari para kolektor atau hobis goldfish yang sudah lama, yang sudah pro, boleh juga dibantu kasih saran dan informasi ke kami yang masih pemula ya. Nah, kebetulan di sini gue mau berbagi informasi bermanfaat, khususnya buat para pemula, tentang penyusunan media filter low budget, tidak menguras kantong, dengan modal hanya Rp30.000, namun bisa membuat air di akuarium kalian jernih, dan ikan pun tidak cepat mati, seperti yang gue terapkan di tank ukuran 80 cm gue ini. Bagaimana caranya? Simak tutorial berikut ini ya. Oke, langsung aja. Di sini gue menggunakan box filternya juga box filter paling basic, yang paling murah ya, gampang banget dicarinya di toko-toko ikan hias. Nah, di lapisan paling atas ada yang namanya filter mekanik, yaitu berupa kapas. Harganya cuma Rp5.000, relatif murah banget. Isinya biasanya 3, kebetulan ini gue pakai 3-3-nya ya. Untuk filter mekanik ini gunanya untuk menghadang kotoran-kotoran besar yang tersedot oleh pompa celup dari akuarium atau tank kalian. Kalau kotor, untuk kapas ini bisa dicuci dan digunakan kembali ya. Malah dari hasil research gue, katanya untuk kapas ini semakin di-reuse atau digunakan kembali, malah semakin bagus. Karena pori-porinya itu semakin rapat dan semakin efektif untuk menghadang kotoran. Oke, next, lanjut di lapisan berikutnya, ada yang namanya filter kimiawi. Nah, yang gue gunakan ini berupa karbon atau arang aktif. Harganya juga relatif murah, cuma sekitar Rp10.000. Kalau beli online biasanya lebih murah ya. Nah, filter kimiawi ini ada masa pakainya sekitar 4-6 bulan. Kalau nggak ada arang aktif, bisa pakai alternatif lain namanya batu zeolit. Ukuran dan kemasannya sama, harganya juga relatif sama ya, sekitar 10 ribuan. Cuma jenis isinya saja yang berbeda ya. Tapi, kata owner-owner toko hias yang gue temui, rata-rata sih lebih nyaranin arang aktif dibanding batu zeolit. Gue pribadi kurang tahu alasannya kenapa. Mungkin buat kalian yang paham, boleh tulis di kolom komentar lebih bagus arang aktif atau batu zeolit berdasarkan pengalaman kalian ya. Oke, masuk ke lapisan terakhir yang paling bawah. Di sini ada yang namanya filter biologis, yang kata orang-orang adalah lapisan yang paling penting. Yang gue gunakan saat ini adalah ceramic ring warna putih. Dan untuk jenisnya filter biologis ini cukup banyak, tapi yang paling umum digunakan sih ceramic ring sama bioball yang warna hitam. Kebetulan karena filter gue terbatas, gue cuma pakai satu jenis, yaitu ceramic ring ini. By the way, kenapa ini paling penting? Karena lapisan filter biologis ini adalah tempat hinggap dan berkembangnya bakteri-bakteri baik yang mempengaruhi kesehatan air pada tank atau akuarium kalian. Jadi ditempatkan di paling bawah ya. Nah, langsung ditutup saja seperti biasa. Di lapisan tengah kita masukkan karbon aktif, lalu yang paling atas adalah filter mekaniknya, yaitu kapas. Nah, seperti yang gue bilang di awal, total budget yang gue keluarkan untuk media filter ini cuma Rp30.000 saja. Jadi terjangkau banget ya, nggak nguras kantong sama sekali. Lebih detailnya adalah Rp5.000 untuk kapas, Rp10.000 untuk arang aktif, dan terakhir untuk ceramic ringnya itu satu plastik hanya 15 ribuan. Jadi sekitar budget 30 ribuan saja, kalian sudah bisa membuat akuarium kalian jernih, bening, dan sehat. Padahal untuk akuarium gue ini relatif besar, sekitar 80 cm untuk panjangnya. Jadi buat kalian yang punya akuarium lebih kecil atau lebih besar dari gue, bisa dipraktekkan untuk tips susunan media filter dari gue tersebut. Bagaimana hasilnya boleh di-sharing, ditulis di kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi dan berbagi informasi bersama ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal disetting kembali di akuarium atau tank kalian.
Oke, kalau sudah selesai di sini kita setting kembali dengan dihubungkan selangnya, di mana dari selang ini nanti akan mengucur air yang disedot dari pompa celup di dalam akuarium atau tank kalian, sehingga nanti airnya akan mengalir melalui 3 lapis media filter yang kita sudah susun sebelumnya. Oke, untuk sejauh ini itu saja informasi yang bisa gue sharing. Khususnya untuk para pemula, semoga informasinya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan juga bisa di-sharing kembali pengalamannya, bagaimana hasilnya. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk gue hasilnya cukup memuaskan. Airnya jernih di akuarium gue yang ukuran 80 cm ini. Yang pastinya berkat tips dari susunan media filter yang barusan gue jelaskan. Jadi, buat para pemula boleh dipraktekkan. Untuk hasilnya bagaimana, boleh di-sharing di kolom komentar agar kita bisa diskusi ya. Dan untuk para hobis dan pencinta maskot yang sudah pro, boleh juga dikasih kritik, saran, dan komentarnya terhadap kita yang pemula agar hobinya bisa berkembang. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you.